Tahukah teman-teman, sebenarnya kita tanpa sadar sehari-hari kita terhipnotis oleh sesuatu hal yang tanpa kita sadari secara halus. Nah, apa saja yang ternyata bisa mempengaruhi pikiran teman-teman tanpa Anda sadari? Artinya ada sugesti halus yang masuk di dalam kehidupan Anda, dan itu membuat kehidupan Anda kadang-kadang malah menjadi jauh negatif ya. Kehidupan Anda menjadi tidak bahagia karena tanpa Anda sadari Anda mengkonsumsi sesuatu hal yang bersifat terselubung, tersembunyi. Bersama Mas Nuk sebagai seorang guru hipnotis, sebagai seorang pakar hipnotis, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman beberapa hal yang berkaitan dengan sugesti yang sehari-hari tanpa Anda sadari. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini tadi sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, atau yang hari ini tadi sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan kemampuan ilmu hipnotis secara mendalam, maka teman-teman bisa mendaftar di nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, teman-teman. Oke, kita akan membahas pelan-pelan satu persatu supaya Anda sadar ya. Mungkin Anda bisa mengantisipasi beberapa sugesti negatif yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, namun secara tidak sadar, secara halus sudah masuk ke pikiran Anda dan itu mempengaruhi kehidupan Anda. Oke, sambil kita melihat suasana malam ya, sehabis gerimis di sini teman-teman, kita akan membahasnya pelan-pelan. Yang pertama dan paling utama teman-teman, Anda harus mengerti jenis-jenis sugesti yang secara halus tanpa Anda sadari itu masuk ya. Contohnya apa, Mas Nuk? Sugesti yang bisa masuk tanpa saya sadari. Oke. Di era yang modern ini teman-teman, banyak sekali sugesti yang bisa masuk tanpa Anda sadari. Contohnya, Anda menonton tayangan-tayangan yang ada di televisi, sinetron-sinetron atau berita-berita yang membuat pikiran Anda ini menjadi tidak bahagia. Anda terpengaruh, Anda tersugesti. Itu contoh tanpa Anda sadari Anda sudah tersugesti oleh sesuatu hal di lingkungan Anda yang tanpa Anda sadari. Atau Anda melalui media sosial, Anda menonton TikTok, kalau ada orang bahagia, hidupnya mewah, Anda kepingin, yaitu lumrah. Tapi yang menjadi berbahaya ketika Anda menanggapinya bahwa Anda harus seperti orang yang Anda lihat. Timbul namanya iri hati, timbul namanya tidak puas diri, menuntut pasangan Anda akan memenuhi kebutuhan Anda seperti para influencer contohnya. Atau dalam kehidupan sehari-hari Anda melihat di lingkungan rumah Anda, di lingkungan kerja Anda, nah tanpa Anda sadari juga Anda bisa tersugesti oleh sesuatu hal yang membuat Anda tidak bahagia. Maka dari itu teman-teman, ketika Anda sudah mengenali bahwa ada sugesti halus terselubung yang tanpa sengaja masuk ke dalam diri Anda, maka Anda harus waspada. Anda harus bisa memfilter berbagai bentuk informasi yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Oke? Kali ini sambil kita ngobrol santai teman-teman, kita akan membedahnya lebih detail lagi teman-teman. Ketahui dan pahami bahwa sugesti yang tanpa disadari secara halus terselubung masuk ke pikiran Anda ini bisa melalui tadi ya, ada media sosial, ada televisi, ada tayangan-tayangan iklan. Nah, ini juga bisa membombardir pikiran bawah sadar Anda. Tentunya sesuatu hal yang bersifat negatif biasanya jauh lebih cepat masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar dibandingkan sesuatu hal yang bersifat positif. Ya. Contoh sederhana kan, misalkan Anda menonton sinetron yang membuat Anda jengkel, membuat Anda marah, membuat Anda sedih. Nah, itu salah satu bentuk sugesti halus yang tanpa Anda sadari. Atau melalui tayangan-tayangan iklan, Anda terpengaruh. Itulah cara kerja sugesti yang secara tidak langsung memasuki pikiran alam bawah sadar Anda, dan tentu ini berbahaya karena ini sangat mempengaruhi dalam sendi-sendi kehidupan teman-teman semuanya. Oke, kita akan membahas bagaimana cara mengendalikannya. Kalau tadi kan teman-teman sudah menyadari ada beberapa jenis sugesti halus yang ada di kehidupan teman-teman, di lingkungan Anda yang tanpa Anda sadari. Selanjutnya bagaimana caranya supaya Anda
bisa menjaga pikiran Anda supaya Anda tidak lepas kontrol, ya. Anda mengizinkan semua sugesti masuk ke pikiran Anda. Maka Anda harus cerdas, cerdik, pandai untuk memfilter hanya sugesti-sugesti yang sifatnya positif, sugesti-sugesti yang sifatnya membangun diri Anda, yang boleh Anda izinkan untuk masuk ke dalam diri Anda. Itu ya. Nah, terus langkah konkretnya bagaimana Mas Nuk supaya saya ini bisa memfilter, bisa memilih dan memilah sugesti-sugesti yang hanya saya butuhkan, bukan sugesti sampah. Ya, itu tadi kan yang saya sebutkan tadi termasuk kategori sugesti sampah ya, yang membuat Anda menjadi sedih, menjadi pemarah, menjadi pembenci hanya karena Anda melihat tayangan-tayangan baik itu media sosial, televisi atau di lingkungan sekitar Anda. Nah, caranya sangat mudah teman-teman. Sadari kebutuhan Anda. Ya, Anda harus mengerti dulu siapa diri Anda terlebih dahulu. Oh, saya ini profesinya apa? Saya itu pekerjaannya apa? Saya ini aktivitas sehari-harinya apa? Setelah itu Anda tanya kepada diri Anda, apa yang saya butuhkan? Nah, ketika Anda sudah mengerti apa yang Anda butuhkan, maka Anda akan mudah untuk menyaring sesuatu hal yang tidak Anda butuhkan. Ya, kata kuncinya adalah Anda paham apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Apa bedanya Mas Nuk antara kebutuhan dan keinginan? Itu seperti bumi dan langit teman-teman, jadi sangat jauh berbeda. Sesaat lagi saya jelaskan. Oke, contoh kecil teman-teman. Orang yang paham kebutuhan, misalkan Anda butuh kendaraan untuk mengantarkan Anda ke tempat kerja, untuk mengantarkan Anda beraktivitas sehari-hari. Ya, contoh kecilnya Anda butuh sepeda motor lah untuk mengantarkan Anda ke tempat Anda beraktivitas. Ya, karena tempatnya jauh. Maka dalam kasus ini memang Anda butuh, Anda bisa membeli kendaraan sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Nah, ini Anda sudah cerdas, artinya Anda butuh dan Anda menggunakan kemampuan sesuai keuangan Anda masing-masing. Tetapi bila itu berdasarkan keinginan teman-teman, ini akan menjadi bencana buat Anda. Yang awalnya itu berupa kebutuhan, berubah menjadi sebuah keinginan. Contoh, Anda memaksakan diri membeli sepeda motor yang di luar jangkauan kemampuan keuangan Anda. Anda sampai berhutang, ya kan? Sampai nyicil yang jumlahnya besar. Padahal dengan Anda berhutang, dengan Anda nyicil tadi, akan sangat mempengaruhi ekonomi rumah tangga Anda. Tapi bila opsi yang pertama Anda masih berpikir sehat, hanya mengandalkan kebutuhan, maka Anda akan membeli sepeda motor tersebut sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki saat ini, sesuai dengan kondisi keuangan yang Anda punya saat ini. Itu contohnya ya. Itu cara memfilter pikiran Anda. Itu contoh yang ringan ya. Ada juga contoh-contoh yang lainnya teman-teman. Banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya yang tidak Anda butuhkan, tetapi justru Anda izinkan untuk masuk, ya kan? Banyak sekali informasi-informasi yang tidak Anda butuhkan. Contohnya Anda men-scroll video, entah itu di TikTok, ya kan? Yang sering gampang di-scroll kan di TikTok. Anda tidak butuh informasi tersebut, tiba-tiba ketika Anda scroll muncul baru lagi, ini apa nih? Anda tertarik. Anda scroll lagi, muncul lagi. Saking cepatnya scroll dari TikTok Anda ini membuat pikiran Anda ini yang dikendalikan oleh media, bukan Anda yang bisa mengendalikan media. Jadi dampaknya apa? Ya, Anda akan kecanduan, adiktif. Jika Anda tidak men-scroll TikTok, ya Anda merasa tidak bahagia. Satu, itu akan membuang waktu berharga Anda kan. Seharusnya Anda bisa melakukan hal yang lebih positif yang lain. Anda hanya membuang-buang waktu men-scroll video yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Anda hanya ingin men-scroll saja, itu tidak Anda butuhkan. Berbeda misalkan Anda mencari informasi yang tepat. Ya, contohnya yang paling gampang kan, informasi itu ada di Google atau di YouTube, itu yang paling banyak. Contoh, Anda butuh tahu cara memasak, maka Anda akan mengetik
tutorial cara memasak, itu kan berarti yang Anda butuhkan itu masih kategori oke. Artinya Anda memilih informasi yang benar-benar Anda butuhkan, Anda saring terlebih dahulu. Anda butuh informasi bagaimana sih cara agar membuat orang lain ini terpengaruh, agar orang lain ini menuruti kata-kata saya. Maka kata kuncinya bagaimana cara mempengaruhi pikiran orang lain. Anda cari di YouTube, ya mungkin Anda ketemu video saya. Berarti Anda sedang butuh ilmu tersebut. Itu pas, itu cocok teman-teman. Tapi kalau Anda sekedar lewat, ya ada berita olahraga lewat, ada berita apapun lewat, ada tayangan apapun lewat, ada macam-macam lewat, ya ini Anda seperti dibombardir oleh informasi yang tidak bisa Anda kontrol. Ini berbahaya buat pikiran Anda. Nanti pikiran Anda menjadi stres. Anda nanti pikiran Anda ya menjadi tidak terkontrol. Begitu teman-teman. Dan sekali lagi buat Anda semuanya yang menonton video ini, dan bila Anda ingin memahami lebih detail lagi tentang cara kerja pikiran, bagaimana kekuatan pikiran ini sangat luar biasa, bisa mengendalikan diri Anda dan juga bisa mengendalikan orang lain, ya saya sarankan Anda belajar, ya Anda belajar. Anda bisa memilih saya Mas Nuk sebagai partner Anda, sebagai guru Anda untuk mengajari ilmunya, ya akan saya ajarkan, akan saya bimbing, akan saya gembleng Anda menjadi orang yang lebih hebat dari sebelumnya, menjadi orang yang pilih tanding, tangguh, terengginas. Dan bila Anda memilih belajar secara mandiri, teman-teman juga bisa membeli e-book saya, e-book kitab Hipnotis, ya. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih sebelumnya, salam hormat dari saya Mas Nuk. Saya tunggu buat Anda yang mau mendaftar di kelas privat. See you next time, bye bye. Salam hipnosa. Oke teman-teman, kita ada di Jalan Mastrip Bojonegoro. Habis gerimis ya, suasananya cukup dingin. Nah, di depan ini Jalan MH Tamrin. Oke, Anda mungkin mendingan lamat-lamat, ada yang konser ya, di depan sana, nanti bisa ditunjukkan konsernya. Suasananya nggak begitu ramai ya teman-teman, habis hujan ini, tapi masih ada hiburan meskipun tidak seramai hari-hari sebelumnya. Lama-lama tentu Anda mendengar suara penyanyi-penyanyi dari artis-artis lokal Pret kita.